Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau ibadah nih. Tapi sebelumnya kakak kasih waktu adik-adik untuk siapin dulu Alkitabnya ya. Oke, yuk diambil dulu Alkitabnya. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita berdoa dulu ya. Adik-adik ikuti kakak berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Bapa sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kiranya kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk angkat pujian K A S I H. Kasih. Kasih K-A-S-I-H Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah. Sayang semua orang seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah. Sayang semua orang seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian saat pagi hari. Pagi hari, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap
mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini berkumpul untuk mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami mengerti isi cerita Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap tetap semangat dalam beribadah dan sehat-sehat semua. Namun sebelumnya kakak ingin bertanya, adik-adik masih ingat gak kalau kemarin kakak-kakak sekolah minggunya sudah menceritakan tentang seorang Bileam yang dibantu oleh seekor keledai, kemudian Nabi Elia yang dibantu oleh seekor gagak. Nah, kali ini kakak akan menceritakan tentang Nabi Yunus. Adik-adik sudah ada yang tahu belum tentang cerita Nabi Yunus? Nah, kalau belum tahu, kakak mau mengajak adik-adik untuk baca Alkitabnya dulu di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Oke, kakak bacakan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, pada cerita kali ini menceritakan tentang seorang Nabi Yunus yang diutus Tuhan ke kota Niniwe. Kota itu adalah kota yang sangat besar. Di sana banyak orang berkumpul dan bangunannya sangat indah. Tetapi ada satu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahwa orang-orang di Niniwe perbuatannya sangat jahat sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berfirman kepada Yunus untuk pergi memberitakan bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang Niniwe jika mereka tidak mau bertobat. Tetapi apa yang dilakukan Yunus? Ketika Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Di dalam hatinya ia berkata bahwa biarkan saja kota Niniwe dihukum Tuhan. Padahal Tuhan sangat baik. Tuhan mau orang-orang di Niniwe bertobat. Tetapi karena Yunus tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tidak mau ia pergi ke kota Niniwe, maka ia pergi ke kota Tarsis. Di sana ia berjalan, kemudian melihat ada sebuah kapal. Lalu ia membayar dan menumpang kapal itu untuk pergi ke kota Tarsis. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, kapal itu diserang oleh derunya ombak yang besar.
bahwa Tuhan memberikan badai yang begitu besar. Tuhan menegur bahwa Yunus yang ada di kapal itu telah melanggar perintah Tuhan. Karena dia tadi tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka Tuhan menegurnya dengan badai yang begitu besar, sehingga kapalnya terombang-ambing, bahkan sampai mau hancur. Pada saat itu, orang-orang di kapal ketakutan. Mereka berseru, memanggil nama Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu, karena Yunus sadar ia telah berbuat salah di hadapan Tuhan, ia memutuskan untuk kembali. Namun, karena badainya yang begitu besar, kapalnya tidak sanggup untuk kembali ke daratan. Kemudian, Yunus meminta untuk ia ditenggelamkan ke lautan. Ia dibuang karena ia mengaku ia bersalah. Ia mengaku penyebab badai yang besar ini karena kesalahan Yunus. Lalu ia diceburkan ke tengah laut. Tetapi karena Tuhan melihat bahwa Yunus mengakui kesalahannya, maka Tuhan mengizinkan seekor ikan yang besar untuk menolong dia. Kita lihat di dalam ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yusuf, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Karena Yunus tadi tenggelam di tengah lautan, Tuhan mengirimkan ikan yang begitu besar untuk menolongnya. Lalu ikan itu menelan Yunus di dalam perutnya selama 3 hari 3 malam lamanya. Nah, di dalam perut ikan itu Yunus bertahan hidup sambil berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dan meminta ampun atas kesalahannya, dan ia berjanji akan kembali ke kota Niniwe mengabarkan kabar yang Tuhan perintahkan. Maka ikan yang besar itu memuntahkan Yunus ke tepi pantai. Kemudian Allah berfirman kepada Yunus untuk kedua kalinya supaya Yunus pergi ke kota Niniwe. Lalu orang-orang di kota Niniwe mendengar kabar yang disampaikan melalui Yunus, dan mereka semua pun menjadi bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus berkenan mengampuni orang-orang di Niniwe, dan semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Itulah cerita kali ini. Nah, kesimpulannya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menuruti perintah Tuhan. Jika Tuhan ingin kita yang baik, sesuatu yang baik, kita harus nurut, jangan melawan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus belajar menjadi anak-anak yang taat. Kepada orang tua kita juga, kita harus taat. Kalau orang tua ingin meminta tolong, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang penurut. Demikianlah firman Tuhan pada kali ini. Nah, kakak ada PR kali ini adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 13 ayat 13. Kita baca sampai tanda koma ya. Kakak bacakan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Nah, adik-adik nanti dihafal ya. Minggu depan kakak-kakak sekolah minggunya akan meminta adik-adik semua untuk memberikan ayat hafalannya. Jadi dari jauh-jauh hari adik-adik harus sudah menghafal. Oke? Bagi adik-adik yang
tidak bisa mengikuti feed call, bisa mengirimkan videonya ke kakak sekolah minggu. Nah, sebelum kakak mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus, dengan sikap berdoa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, dengan sikap berdoa, tundukkan kepala, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena kami telah memuji serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau dan taat setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami serta pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati juga sekolah kami agar kami menjadi anak-anak yang berprestasi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.